Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa du'aana. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'al hadha baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 17 Agustus 2026 kita telah diberikan oleh Allah segala kenikmatan yang kita rasakan hari ini. Seperti contohnya kita bisa bangun untuk melaksanakan sholat subuh ini. Dan yang paling besar kita rasakan di Indonesia ini adalah tanggal 17 Agustus kita peringati sebagai hari kemerdekaan. Dan alhamdulillah kita merdeka. Kita merdeka atau mboten, Pak? Dereng? Belum. Lain apa? Kok dereng? Arti merdeka itu apa, Pak, sebenarnya? Jenengan sholat niku aman mboten? Merasa aman mboten? Aman ya. Jenengan mengucapkan la ilaha illallah itu aman mboten? Ada yang ganggu mboten? Aman ya. Jenengan puasa Ramadan ada yang ganggu napa mboten? Aman ya. Nah, sebenarnya kemerdekaan yang sejati itu seperti itu, Pak. Di Palestina sana gimana, Pak? Mau sholat takut nanti ada bom. Mau melakukan kebaikan-baikan kita sudah tidak punya apa-apa orang-orang di sana. Jadi kita sekarang yang sudah tinggal di Indonesia, walaupun memang ya seperti itu keadaan pemerintahannya, tapi kita masih bisa melaksanakan sholat dengan tenang, dengan aman. Kita melaksanakan segala ibadah yang kita percayai itu dengan aman. Itu adalah sebuah kemerdekaan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang senantiasa berada di atas sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan ini kita akan membahas tentang 6 dosa yang dianggap biasa saat perayaan kemerdekaan. Setiap tanggal 17 negeri ini dipenuhi warna dan kegembiraan. Warna merah putih menghiasi jalanan. Lomba-lomba digelar, panggung hiburan berdiri. Tawa dan sorak-sorai terdengar di berbagai sudut kampung dan kota. Tidak ada yang salah dengan bergembira. Islam bukan agama yang mematikan rasa cinta tanah air atau melarang kegembiraan. Namun, kegembiraan dalam Islam memiliki adab. Dia tidak boleh melampaui batas. Dia tidak boleh menjelma menjadi kelalaian. Dia tidak boleh menjadi pintu kemaksiatan. Dan disinilah ujian itu muncul. Ketika kegembiraan berubah menjadi kelalaian. Ketika nasionalisme menggeser ketaatan, ketika perayaan menjadi pembenaran atas kemaksiatan. Masalahnya bukan pada perayaannya. Masalahnya adalah ketika batas syariat dihapus atas nama budaya. Ketika dosa dinormalisasi karena ini kan cuma setahun sekali. Ketika pelanggaran dianggap kecil karena dilakukan bersama-sama. Rasulullah SAW telah memperingatkan yang artinya sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kata yang dimurkai Allah
dia tidak menganggapnya penting, namun dengannya dia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dosa seringkali datang dari hal yang dianggap sepele. Dalam konteks perayaan kemerdekaan, ada beberapa bentuk pelanggaran yang kerap dinormalisasi, bahkan dianggap bagian dari budaya. Berikut adalah dosa-dosa yang kerap terjadi saat perayaan kemerdekaan dan sayangnya dianggap wajar. Yang pertama adalah campur baur antara laki-laki dan perempuan, yaitu istilah tanpa batas. Dalam banyak kegiatan 17-an kita menyaksikan lomba dan hiburan yang mempertemukan laki-laki dan perempuan. Lomba-lomba dilakukan bercampur baur, penonton saling berdesakan, aurat kadang terbuka, pandangan tidak terjaga, canda dan tawa melampaui batas. Kemudian yang kedua adalah memakai pakaian yang tidak sesuai. Kan kita pernah melihat ya Pak, ada lomba yang memakai laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki. Nah, itu sebenarnya tidak apa ya Pak, tidak pantas. Karena itu menyerupai suatu kaum. Yang laki-laki menyerupai perempuan, yang perempuan menyerupai laki-laki. Kemudian melupakan syukur kepada Allah. Nikmat kemerdekaan adalah karunia besar dari Allah. Namun seringkali dia dirayakan tanpa sedikit pun rasa syukur. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Segala nikmat yang ada pada kalian berasal dari Allah. Quran surat An-Nahl ayat 83. Dan Allah Azza wa Jalla juga memperingatkan, dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah. Syukur adalah menggunakan nikmat dalam ketaatan. Bagaimana mungkin kita bersyukur atas kemerdekaan jika dia digunakan untuk melanggar perintah Allah? Kemudian yang terakhir adalah tabarruj dan membuka aurat. Perayaan sering menjadi ajang berhias berlebihan, pakaian ketat, aurat terbuka, riasan mencolok, semua dianggap bagian dari kemeriahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian bertabarruj seperti tabarruj jahiliyah terdahulu. Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan yang penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian sampai telanjang. Ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan bahu dan punggungnya, dan rambutnya disasak seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Kemerdekaan tidak pernah berarti bebas membuka aurat. Kebebasan tidak pernah berarti bebas melanggar perintah Allah. Dan ada tambahan satu lagi, yaitu melalaikan sholat. Banyak acara berlangsung hingga maghrib dan isya terlewat, sholat ditunda, bahkan ada yang sengaja tidak berjamaah demi mengikuti lomba. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ketika salat kepikirannya mau lomba. Ketika sholat pikirannya tasyakuran dengan makan-makan dan yang lain sebagainya.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah keluar. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Apakah pantas kemerdekaan dirayakan dengan mengabaikan perintah yang paling agung dalam Islam dan yang diperintahkan oleh Allah langsung? Kemerdekaan sejati bukan bebas melakukan apa saja. Kemerdekaan sejati adalah ketika hati bebas dari perbudakan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?" Quran surah Al-Jathiyah ayat 23. Rasulullah SAW bersabda, mujahid adalah orang yang berjihad melawan dirinya dalam ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang melalaikan, walaupun kita memang benar-benar sudah merdeka atau kita beranggap setengah merdeka. Ya. Semoga kita selalu dalam ketaatan. Kita berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubani wa baniya an na'budal asnam. Semoga negeri kita tercinta ini aman dari segala hal, dan anak cucu kita juga terhindar dari menyembah berhala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.